Bapakmu minum tua, janganlah pula kau cari jodoh peminum tua juga. Kalau satu gelas nggak apa-apa, tapi kalau udah lebih dari situ janganlah ya kan. Ya macam mana bisa ngontrol itu? Apa seumur hidup itu bisa mengontrol tuh satu hari satu gelas saja ya, satu gelas saja ya. Mana bisa terkontrol? Bisa. Dek, kita kasih Yang uangnya. kedua, Kita kasih uangnya, Yang kita kedua. kasih aja 10.000. Ya udah. Nanti dia pulang dia habis 10.000 itu udah nggak usah kasih lagi. nanti dipukulinnya lah kau. Ya kan? Dipukulin ya kau nanti itu. Karena kan gini toh, di Kristen kan kalaupun istri itu dipukuli oleh suami, si istri kan nggak boleh minta cerai kan, nggak boleh cerai kan, nggak boleh padahal dipukuli nawa. Dia yang salah, mabuk-mabukan, mabuk ke rumah, ya kan? Iya. Nggak dikasih uang minum tua, dipukuli nyawa. Kan gitu, awak nggak bisa minta cerai, seumur hidup kok dipukuli, meninggal. Kalau di Islam nggak boleh, tua itu haram, gitu loh. Udah jelas kan, udah menang dia secara ekonomis kan itu, hitungan ekonomi udah menang dia. Udah selamat uang kalian di rumah tangga 50.000 satu hari. Iya kan? Terus kutanya lagi, ketika itu pacaran sama laki-laki yang Kristen, apakah dia main apa? Main nomor-nomor itu? Enggak Nggak ada yang main nomor-nomor itu? ada. Main jundol-jundol itu? Enggak, baik sih orangnya. Minta duit itu pernah? Kayaknya minjem pernah, cuma aku nggak kasih. Tinggalkan. Tinggalkan. Ya, sapat kau. Laki-laki kalau udah mau minjam uang perempuan itu, tinggalkan itu. Nggak punya harga diri itu. Masih pacaran saja sudah dipinjamnya uangmu. Itu logika. Laki-laki itu yang mahal dalam dirinya itu adalah harga dirinya di depan perempuan. Jangankan meminjam ya, ditraktir sama perempuan pun yang dia suka itu tidak mau tuh laki-laki itu. Iya ya, betul ya. Iya betul kan bunda kan, laki-laki mau minjam duit itu udah nggak beres laki-laki itu. Sekarang ku tanya, laki-laki yang pernah minjam uang itu Islam apa Kristen? Kristen. Pantas lah. Bilanglah dari tadi. Kalau itu wajar itu memang. Semua mereka kayak gitu modelnya. Kalau laki-laki muslim nggak mau itu kayak gitu. Apa kata dia itu? Lebih baik aku punggungku terbakar matahari, lenganku, ya tanganku pecah dilebam oleh palu, daripada aku harus merendahkan diriku meminta pertolongan kepada wanita yang kucintai. Setiap kotanya ada uangmu bang, ada kata dia. Walaupun pergi dia ke belakang dipegang-pegangnya punggungnya kecapean dia, aduh. Dikasihnya ke uang ada kata dia. Gitu loh. Pergi dia pun dia keluar, dia laki-laki muslim itu prinsipnya gini toh. Laki-laki muslim, biarlah dunia menghinanya. Bahkan teman-teman sesama laki-laki itu merendahkannya. Tapi prinsip laki-laki muslim, asalkan jangan istriku yang kau rendahkan. Gitu laki-laki. Asalkan jangan istriku yang direndahkan. Asalkan jangan istriku yang dihinakan. Aku kalian hinakan nggak apa-apa. Nggak apa-apa kawan-kawanku pakai jam mahal. Nggak apa-apa kawan-kawanku pakai sendal mahal. Nggak apa-apa kawan-kawanku pakai baju mahal, celana mahal. Nggak apa-apa. Asalkan aku bisa memberikan yang terbaik buat istri dan anak-anakku. Itu mental laki-laki muslim. Gak apa-apa. Diejek-ejek dia gitu loh. Pakaian kok parut itu aja gak apa-apa. Gitu loh. Gak apa-apa. Yang penting kami bisa menjaga kehormatan dari istri dan juga anak-anak kami. Itu laki-laki muslim itu. Jadi gimana teman-teman? Ini bentar ya. Prinsip aku ini iyalah memang gitu lah prinsip kita Mas Hari. Kalian yang setuju sama itu ini tunjukkanlah, wih. Apa kalian tunjukkan pesona kalian? Masa kita PK dari tadi poinku nomor rumah 72. Kasih kawannya guys.
tunjukkan lah pesona kalian. Jadi kan ditengok sama itu ini, wis kawan-kawan itu Paruk ini orang-orang mapan gitu loh. Ini sama kayak si gondrong kalian. Ya jodohku itu kata dibilang Bang Hawi. Ya tunjukkanlah pesonamu Bang. Biar terbang namamu ditengok Kak Rentina ini. Mana tahu jodoh ya kan? Iya kan? Itu ini siap loh. Itu ini siap mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau memang laki-laki itu bisa membimbing dia, menyayangi dia dan juga keluarganya, betul kan itu? Lagi teman-teman. Gitu loh. Kalau aku tengok pun itu ini kayaknya penurut ya. Meskipun mungkin ya setelah menikah berbeda ya kan. Paling merepek sih ya kan. Tapi kalau patalnya ya kan. Perempuan ini kayak gitu memang. Kalau salahnya nggak apa-apa ya kan. Berarti dia peduli Bang. Peduli kan itu. Kalau merepek dia dinasihati berarti ada pedulinya ya enggak. Kalau diam-diam aja berarti nggak ada peduli. Ya kan? Ini Mas Ari taping ini. Sayang aku punya istri, kalau tidak aku gas ini. Iya enggak boleh gitu lah Bang. Kalau udah punya istri jangan lah ya kan. Enggak boleh. Dari kalimatnya berarti dia menyesal telah memperistri-istrinya. Hidup ini enggak boleh disesali itu. Karena udah dapat iya kan? Ya kan? Enggak, dia bilang gini, sayang aku sudah punya istri, kalau enggak aku gas kata dia. Berarti dia menyesal dia punya istri Berarti kan? menyesal. Enggak boleh. Kan udah ada. Enggak boleh lah begitu Bang Ari. Enggak boleh begitu. Yang apalah yang lajang atau yang duda boleh itu, yang duda itu? Boleh. Duda pun boleh. Boleh jangan tinggi. Boleh sama yang duda boleh. Boleh, enggak Jadi Bang apa-apa. apa Asal ini? kan ibaratnya umurnya ketuaan ya. Kalau udah 50 enggak usah lah. Iya kan? Bang tukang ngibul, kalau itu kan nanti tahu kok Bang hasilnya kayak mana Bang tukang ngibul. Nggak perlu dijelaskan di sini lah, itu interan kalian lah nanti. Kalau tanyakan sama dia pribadi gitu loh. Kalian tanya sama dia, itu Apa tanya kata sama itu? dia. Itu kan udah bersifat pribadi tuh. Ke Batam mau, gitu. Boleh. Enggak apa-apa. Mau dia ke Batam kok. Boleh. Tapi setelah menikah bilangnya, jangan sebelum menikah kok suruh ke Batam, jangan mau kau. Jangan mau. Kita baik-baik. Ngapain? Kecuali Iya, nggak kalau sakit belum ya. menikah jangan mau. Kalau belum dinikahinya kau jangan mau kau dibawanya kemana-mana, jangan mau itu, jangan mau. Ngapain itu? Itu gak ada kepastian. Suatu saat bisa langsung putus. Kita nggak boleh. Kita ya baratnya kalau udah memang udah dinikahin ya nggak apa-apa ngikut suami ya nggak. Iya kan? Oh iya, kalau udah menikah boleh. Jangankan ke Batam bilang, ke gunung pun kau bawa aku siap kan gitu itu. Kalau sudah menikah gitu loh. Iya betul. Heeh. Kalau belum menikah jangan mau itu, bahaya nanti itu. Itu. Gimana? Ada yang berminat teman-teman? Itu ini siap ini. Kajian serius ini, siap itu ini. Ada? Suruh ya pakai hijab. Coba pakai Bang hijab itu. Aliskan bilang karakternya bagus, sumpah. Yaudah gas lah Bang Aliskan. Kenalin ke Kian Santang, janganlah. Yang ada di sini aja lah. Nanti Pak Wan mau. Pak Wan umurnya berapa Pak Wan? Itu umurnya 30. Itu ini umurnya 30. Iya udah teman-teman. 30. Pak Wan umurnya berapa Pak Wan? Pak Wan berapa? Cantik kalau pakai hijab, iya bener. Kita buat ini Ini ya. masih muda. Jangan, 60 jangan lah Pak Wan, 60 ya. Iya. Udah terlalu tua. Udah terlalu tua. Nah. Oh, udah siap dia pakai hijab loh. Iya. Masya Allah. Jadi pakai hijab kalian benar. Ya. Enggak Ya, pantas pakai hijab. karena nggak ada lagi yang mau kita diskusikan sama itu ini, nggak ada lagi yang mau Iya, ya. didebatkan. Ini siap syahadat ini. 35 itu mau. Boleh? 35 dia mau teman-teman. Coba kita saling follow itu follow aku itu. Nanti mana tahu ada kawanku kan. Biar ku apa kan nanti sama itu ya. Oke, so. Nanti gini itu, kalau ada waktu nanti itu
sesekali kalau aku live nanti di fallback itu. Oh, di fallback. Sudah. Biar dapat notifikasinya kalau kita satu sama lainnya live. Itu aku belum pernah follow. Iya, fallback lah. Aku belum pernah follow orang. Itu udah banyak. 676 kita follow orang itu. Iya. Itu fallback aku. Fallback. Janganlah gitu bang, sampai suruh berdiri gitu, nggak boleh gitu. Itu kesannya kita merendahkan perempuan kayak gitu. Janganlah sampai suruh berdiri di layar. Ya kalau memang abang serius, temui dia gitu loh. Janganlah di layar kita bilang berdiri kamu begini. Apa dia Gak boleh lah gitu bang. Abang masa abang mau nengok body perempuan yang bukan mahram abang yang nggak aja bang. Memang Gak boleh lah, abang tengok-tengok body perempuan yang bukan mahram. Itu umurku 45, mau nggak katanya? Ini 45, mau nggak itu? terlalu tua. Oh terlalu tua. Terlalu tua. Batas usia berapa? Batas umur berapa? 35 lah. 36 Oh, tidak apa-apa. 37. Kalau 40. Betul kali. Oh ini. Aku 34 tapi duda kata Ocu Niors. 34 tapi duda itu mau? Berapa anakmu Bang Ocu? Anakmu berapa Bang Ocu? Duda anak berapa kau bangku? Tadi dia bilang duda dia mau. Anak satu masih TK. Mau itu? Jarang Mau? dulu lah. Oke, aku naikkan ke Bang Ocu. Yuk, naik Bang ya. Naik, ngobrol sama dia Bang. Naik Bang Ocu, buktikan kelaki-lakianmu. Naik Bang Ocu, ngobrol sama dia Bang Ocu. Bang Ocu, terima Bang. Diterima Bang. Jarang-jarang loh komalku jadi kayak gini. Terserang aku bilang. Jadi bukan Iya. jodoh di sini. Jarang-jarang Jadi komalku bukan gitu. jodoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bang Ocu, nggak serius berarti Bang Ocu. Apa sih masih Sinai ada nggak mau, istrinya Bang Ocu. ini? Masih ada istrinya mungkin. Duda dia katanya. Kadang itu kayak gini, dia bilang gak ada istrinya, rupanya ada istrinya, dibohonginnya. Disumpahin istrinya meninggal padahal masih hidup. Komal udah berubah profesi ya Bang Faruk? Bukan Bang, ini kakak ini mau syahadat. Dia mau mengucapkan dua kalimat syahadat, masa nggak nyimak kalian dari tadi weh? Dia sudah 13 tahun nggak ke gereja. Paling dia ke gereja setahun sekali, itu pun mungkin karena menghargai keluarganya itu. Gitu loh. Ini mau syahadat dia. Kalau memang ada laki-laki mau membimbing dia, kata dia siap syahadat. Jelas sibuk kerjanya. Mau dia Bang. Bang apa? Bang Bintang Hati mau. Cuman kalian pun tapping-tapping aja kalian. Gak ada kepastiannya itu. Laki-laki Iya, sekarang tapping-tapping cuma aja. gembel-gembel aja. Cuma gembel-gembel aja. Entah kalian pergi ke sana pun nggak apa-apa lah, cari perhatian kalian, lemparkan tapau sama itu ini. Gak bermodal ya orang ini, gak bermodal, kurang ya. Oh sih gitu, ya sih serius lah weh. Nggak Jangan bermodal. main kalian loh. Kok di awal aja pun kalian main-main nggak boleh begitu. Kalau memang yang mau serius, tunjukkanlah seriusnya. Almarhum istri aku juga mau alas. Itu lah Bang Naldi, naik. Bang Reynaldi, naik Bang, naik. Kalau abang mau naik Bang. Naik Bang. Ngobrol sama dia Bang. Gitu loh. Ibarat bangun satu masjid kalian loh. Kalau bisa membimbing itu ini, kalian ibarat membangun satu masjid. Ya, assalamualaikum Bang Reynaldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang, ngobrol-ngobrol dulu ke itu rentinanya Bang. Mana tahu ada kecocokan kan Bang. Go. Silakan Bang. Tapi jangan lupa Bang pertemuannya nggak ingat. masuk kriteria Bang. Gimana? Umurnya nggak masuk kriteria. 36 bisa Bang. 36 bisa kan itu? Boleh. 36 boleh. Saya bukan 36, bukan saya yang tapping 36 itu. Oh, abang berapa? 46.
46. Oh, udah tuanya itu. Apa? Masih muda lah, masih gagah. Coba on cam bang. Oke, memang bisa semua. Iya on cam bang, beri lihat itu nikahannya bang. Bentar. Tapi tidak ganti wajah aja bang ya, jangan yang lain bang ya. Ori lah. Itu original. Nih, gimana itu? Gak bisa pula aku besarkan ini. Gimana ya? Gak bisa. Gak bisa dibesarkan. Cek aja fitik-fitikku banyak itu. Iya izin Bang Rey. Bang Rey sudah punya rumah Bang Rey ini. Alhamdulillah saya udah mandiri, meskipun gak berlebih tapi ya cukup lah. Anak 2, 1, mohon maaf ini untuk motivasi aja. Hasil didikan dari almarhumah itu yang 1 habis Quran udah berumah tangga, udah ngajar lah, perempuan. Yang 1 intinya abang sudah punya rumah sendiri kan, gak ngontrak kan gitu Bang Rey? udah aman. Udah, alhamdulillah. Izin Bang Rey. Untuk penghasilan afwan ya Bang Rey ya, karena memang permintaan dari Tok ini kan seperti itu tadi. Boleh saja dalam Islam begitu seorang perempuan meminta. Untuk penghasilan per bulannya lebih nggak dari 5 juta Bang Rey? Relatif soalnya saya wirausaha sih, jadi nggak ada apa istilahnya untuk bisa patokan, tapi untuk di rata-rata ya kurang lebihnya 4, kurang lebihnya itulah. Tapi Usahanya apa ini ya Bang, kalau boleh tahu? saya di otomotif Bang, jual beli roda 2. Abang ini jual beli sepeda motor bekas itu, betul kan Bang Rey? Iya. Terkadang ya sesekali, tapi lebih prioritas ki roda 2 sih. Cuman kadang roda 4 pun kalau memang memungkinkan harganya saya ambil gitu. Jadi saya nggak berani. Saya nggak berani. Modalnya aja udah ratusan juta itu. Saya nggak berani. Modalnya jual beli mobil loh itu. Modalnya aja udah ratusan juta itu. Saya nggak bisa bicara Banyak uangnya itu. muluk-muluk Bang, nggak bisa. Iya Bang Rey. Ya. Hah? Saya nggak bisa Gimana, Bang bicara, saya nggak berani bicara tinggi-tinggi. Nggak berani. Tapi poinnya tugas laki-laki itu kan bertanggung jawab. Definisi tanggung jawab itu kan luas. Asapnya jangan nampak abangku, asapnya jangan nampak Bang. Kenapa? Asap. Oh iya. Oke, sejauh ini gimana itu? Cocok kau rasa sejauh ini dari perkenalannya? Tapi gini Bang Baruk. Gimana Bang? Ini ada hampir persamaan dulu sama almarhumah istri saya. Dulu pada waktu kami mau menikah, saya ada tekankan gini, kalau kamu masuk Islam hanya karena diri aku, lebih baik jangan. Itu saya tekankan seperti itu. Tapi kalau memang itu panggilan jiwa, kamu udah yakin betul mengimani, Bismillah, gitu Bang. Jadi dengan poinnya, dengan kata lain, kalau mohon maaf ini ya siapa ini Mbak Rantin, kalau misalkan kemualapan Mbak Rantin hanya karena pernikahan itu, menurut hemat saya, ini menurut saya pribadi sih, pelajari aja dulu biar yakin penuh baru. Ya gini Bang Rey, sama siapa dia belajarnya? Sebelum ijab kabul itu terjadi, abang lah yang memperkenalkan Islam sama dia. Kan dalam proses itu nanti kan abangku, ini abangku ya, bukan menggurui abangku. Iya. Dalam proses itu kan nanti abang bisa menilai ini, anak ini ada keseriusan belajar kah? Gitu loh. Ya sebelum itu kan sama siapa dia belajar Islam coba lah. Iya kan? Ya kan? Abang lah yang ngajarin setelah ini. Jadi gini abangku, izin abangku, ta'aruf kalian melalui proses abang mengajarin dia. Oh Gitu loh. Nanti kan abang bisa menilai, oh ini ada keseriusannya mau belajar. Kita kan nggak tahu Bang. Mana tahu ada dari pengajaran abang itu betul-betul mendapatkan hidayah dia. Gitu loh, kena ke hati dia. Tapi yang paling utama ketika kita mengajari dia gitu loh, yang kita utamakan tuh akhlak. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW kan diutus ke dunia ini ya untuk menyempurnakan akhlak. Itu dulu yang kita tunjukkan kan Bang Rekan.
kepada itu Rentina ini. Apalagi dia bukan mahram kita. Ya kan? Utamakan dulu akhlak kita bagaimana kepada wanita yang bukan mahram kita. Gitu loh. Kalau itu sudah kita tunjukkan, ya insya Allah mungkin akan ada ketertarikan dia untuk belajar lebih dalam lagi tentang Islam. Nah, baru abang masuk memberikan pengajaran. Ya kita nggak tahu bang, mana tahu itu ini kelak dan akan menjadi the next apa Robiatul Adawiyah. Kita nggak tahu bang. Ini saya di Kalau rumah, dia menjadi wanita di rumah muslimah yang solehah. saya di rumah sebatang kara ini Bang Oruk. Kedua anak saya dirantau di Jakarta sama di Karawang. Seorang diri sepi, gak ada siapa-siapa. Rumah cukup besar loh Karentina. Itu lebih, tengok Karentina. Ruang tamu abang ini lebih besar daripada rumahku Karentina. Gak Ruang juga lah. tamunya itu ukuran tanah rumahku itu. Gitu loh. Gak juga Bang. Bayangkan itu. Itu yang lucu itu. Hah? Lucu Gimana itu? kenalan dulu itu. Itu Udah, walaupun kamar aja saling tahu lah kan. spring bed saya sender-senderin semua itu. Tapi soalnya Saling follow lah. sender-senderin. Ya udah saya bilang tadi, ya. Apa selama proses ta'arufnya itu adalah proses di mana Bang Rey ini memperkenalkan Islam ke itu Rentinanya, kan gitu. Mana tahu dengan begitu kan nanti kan itu Rentinanya dalam proses ta'aruf itu tadi memang benar-benar dia mendapatkan hidayah gitu loh. Amin. Jadi menurut Bang Baruk baiknya seperti apa? Atau mungkin Ya, pendapat Barantin sendiri? Baiknya saya begini Bang Rey, ya. Bang Rey. Ito Rentina ini saya anggap adalah itokku. Dia baru Batak, aku orang Batak. Filosofi kami Batak, perempuan itu adalah boru niraja bagi kami. Putri raja bagi kami. Oke, kutitipkan dia ke abang, ya. Bimbinglah dia, arahkan dia sebagaimana abang membimbing putri raja abangku. Kan gitu. Kalau tentang cocok tidaknya kepada abang, itu nanti tergantung kepada abang sendiri karena abang yang membimbingnya. Betul itu maksudnya itu. Tapi besar harapanku ketika aku lihat akhlak itu ini akhlak itu ini, maaf cakap itu ya, maaf ya itu ya. Akhlak itu ini ku tengok ini jauh beda dia daripada Kristen-Kristen lainnya, Bang. Beda dia. Tengok lah ya, ngomong dia masih sopan gitu loh. Yang kedua ya, dia masih berpikir sederhana dan sepertinya dia penurut. Tinggal di mana dia? Mungkin. Di Medan dia, di Medan. di Jalan Asia. Di Medan. Medan ya. Saya di Jateng Bang. Apa? Saya di Jateng. Di mana Jateng? Jateng Jawa Tengah, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Dekat lah itu, Bang. Gimana, Abang? Bang Rey? Nanti kita komunikasi via DM. Paling tidak masalah kecocokan itu kan bagaimana nanti ya. Terpenting paling tidak seandainya cocok endanya nanti, paling tidak saya bisa kasih sedikit edukasi terkait akidahnya itu loh Bang. Islam. Iya. Apa Bang ya? Iya. Karena itu kan Ya, kewajiban juga bagi saya. kalau saya pribadi paling bisanya mendoakan abangku Bang Rey dan juga Ito Rentina, semoga Ito Rentina ini mendapatkan hidayah iman dan Islam melalui lisan dan juga perbuatan dari Bang Rey. Ya, sehingga ya kelak kita ya dipertemukan Allah di jannahnya. Niat kita di sini tidak untuk menipu. Niat kita di sini tidak untuk keuntungan pribadi atau kepuasan pribadi, tapi niat kita melanjutkan ya risalah dari seluruh para nabi yang tertulis dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau kepada Allah dengan sebaik-baik takwa dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Kan gitu.
Dan itu yang kita harapkan kepada Fiorentina ini. Semoga dia bahagian dari orang-orang yang dijauhkan Allah dari anarnya, dari nerakanya, dengan dia menerima iman dan Islam ke dalam hatinya. Tapi karena kondisi dia bekerja ini kan kerja di tempat orang kita Chinese. Ya, dia ini tidak dapat edukasi Islam. Dia tidak mendapatkan edukasi Islam. Minim literasi dia tentang Islam. Maka abanglah perpanjang lidahnya Nabi Muhammad SAW, perpanjang lidahnya kami menyampaikan Islam ke dalam diri dia, kepada diri dia. Karena apa? Karena kalaupun berkelanjutan komunikasi kalian, ada konsekuensi atas itu, tumbuh rasa cinta di antara kalian dua, bisa dilanjutkan tanpa ada yang sakit hati. Abang duda, dia gadis, ya silakan. Gitu loh, wujudkan cinta kalian dengan pernikahan. Tapi kalaulah itu ini didekati sama laki-laki yang sudah menikah, baik pun laki-laki itu menunjukkan akhlak Islam kepada dia, hubungan ini kalaupun serius akan ada hati yang terluka. Siapa hati terluka itu tadi? Istrinya. Makanya saya bilang, ini sudah cocok abang sama Fiorentina, sudah cocok. Bukan dalam hal berumah tangga, bukan. Tapi menyampaikan Islam kepada dia, abang sudah cocok. Tidak ada yang kebetulan terjadi di atas bumi ini, abangku. Ini bukan skenario dariku dan saat ini. Ini juga bukan skenario dari Bang Renadi. Ini juga bukan skenario dari Fiorentina. Ini skenarionya Allah. Ini kehendaknya Allah. Pasti ada hikmah di balik semua ini. Pasti ada kebaikan di balik semua ini. Tergantung bagaimana kita menyikapi pertemuan kita bertiga hari ini. Betul, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, bahkan daun kering tak akan jatuh tanpa seizin Allah. Gitulah kurang lebihnya Bang Arub ya. Jadi segala kita itu baru saling follow kalian Bang Ray. Oke, siap. Saya follow ya, Mbak. Ya, di follow itu Fiorentina. Oke, nanti follow ya, Bang. Oke, Baru Randina. nanti kalian biar bisa itu Rentina nanti nyanyi dia nanti nyanyi begini deh. Ketika cinta bertemu, ku berinut Ada aja yang menarik ini. mengulaskanlah cinta. Tapi tak aku beringkat. Ya kita kan nggak tahu kan teman-teman kan. Mana tahu kelak setelah kematian datang kepada kita. Kita sampai ke jannahnya Allah. Kita tengok itu Fiorentina, datang itu Fiorentina aku. Itu masih ingat kau sama aku itu? Siapa kau itu? Aku si Fiorentina katanya. Fiorentina siapa? Fiorentina Marito kata dia. Yang Masih ini kenapa? Kan gitu. Akhirnya itu alhamdulillah berjodoh aku sama Bang Renadi itu. Dia yang mengenalkan iman dan Islam kepadaku. Aku mendapatkan hidayah iman dan Islam melalui lisannya. Kalau tidak itu dari pertemuan itu tadi kan banyak jadinya Bang cerita itu Bang. Itulah manfaat teman-teman ya gitu. Jadi aku berupaya menghadirkan manfaat dari komalku ini bukan hanya dalam debat lintas agama teman-teman. Tapi manfaat lain aku berupaya hadirkan di komal ini. Tapi di mana semua kemanfaatan itu yang baik-baik semua gitu loh. Balik tadi, Pak. Gitu loh. Lama pulang. Bang Rey, Lama kali. Iya Bang. kalau aku tengok kayaknya nyaman nih apa lagi? Bang Rey. Nyaman kayaknya beliau samamu nyaman. Malas suka kalau dia enggak. Enggak pulang. Enggak, Rentina masih aktif ke gereja. Enggak lagi katanya. Dari Katolik apa? Protestan. Oke, letter ya. Dari Katolik calon biar almarhum istri. Udah saling follow kalian itu. Ya nanti saya follow balik kalau. Oh, kerja dulu aku. Iya. Iya, di fallback ya mau kerja dia. Itu guys, kerjanya di toko busana. Di toko busana. Itu kerja di toko Oke, gitu busana. dulu itu ya. Saya di sana ya. Oke. Datang atas nama Tuhan. Jadi semua yang aku katakan ini nggak ada bohongnya, nggak ada. Enggak, bukan begitu. Soalnya pemahaman Pak Denny ini enggak umum. Nah, terus di situ kalau tadi kan dia Mas tanya, gimana menurutnya host gimana? Kalau menurut aku kalau aku menjadi iman Islam ya sesat.
Itu kalau di iman Islam. Iya, iya, iya. Ada apa-apa, orang, nggak apa-apa. ada seorang manusia mengaku Tuhan, mengaku Nabi, ya sesat. Enggak, Itu- tapi itu aku tapi bilang, yang harus kamu ketahui, aku Tuhannya bukan Tuhan yang maha kuasa. Jangan bingung di situ. Aku bukan Tuhan yang maha kuasa, bukan. Bukan Yesus. Kalau Yesus kan Tuhan yang maha kuasa, aku bukan. Aku Tuhan yang berkuasa. Bukan Tuhan yang maha kuasa. Kalau di bahasa kalau di bahasa Ibraninya aku ini kalau Yunaninya kurios, bukan teos. Kalau Bapak kan teos, aku kurios. Jadi bukan yang maha kuasa, bukan. Kalau kurios itu apa itu? Kurios itu bisa berarti titel yang diberikan kepada atau sebutan yang diberikan kepada manusia atau kepada Tuhan. Kurios. Tetapi kurios itu biasanya yang disebut kurios itu tidak maha kuasa, yang kecuali Yesus. Yesus itu kurios, dia kurios dan teos. Dia tuh kurios dan teos sekaligus kalau Yesus. Nah, khusus untuk Yesus kuriosnya maha kuasa, tapi kalau kurios yang untuk manusia itu tidak maha kuasa, gitu ceritanya. Kalau teos itu sudah pasti yang maha kuasa kalau teos. Aku bukan Begini. teos aku. Duh, Pak Den, pola pikir begitu sesat memang Pak Den, sesat. Karena apa? Nggak ada di literasi atau di Bible yang bisa menguatkan argumentasinya Pak Den ini, nggak bisa itu. Ini kan semuanya kan tertulis, semua yang aku katakan tuh ada ayatnya. Kamu kira aku omong kosong? Di mana coba, di mana? Apa? Di mana Kurios. ayatnya di mana? Enggak, Kurios. kalau Pak Den, maksudnya begini, kalau Pak Den itu apa? Yang sih mana? itu? Yang mana? Kurios Yang mana? atau Yang apa? Mau kamu minta ayat yang apa coba? Ayat yang mana? Minta ayat Iya. tentang apa? Kamu Semacam Pak tanya ke Den. aku. Makanya gini loh, argumentasi Pak Den ini harus dikuatkan dengan data atau sumber-sumber tolong. literasi Ya, mana kan makanya tanyakan. mengatakan bahwasannya supaya Da- orang ini mengakuin Pak Den ini kurios gitu loh, Tuhan atau Iya. apa lagi tuh. Iya, data apa? Data bahwa Musa kurios. Aduh, bukan Pak Den lah. Bagaimana gitu loh, kan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu ya kan, yang mengaku apa gitu. Bunyinya kan begitu, ya toh. Yang mengaku Nah, Pak Mesias. Den ini kan, Yang mengaku Nah, Mesias. nah, Aku Pak Den bukan ini kan Mesias. sebentar. Aku tidak mengaku Iya. Mesias. Pak ini kan mengaku nabi, Tuhan dan segala macam. Nah, itu bukan kan dalam Bible itu kan udah jelas. Jangan kan ke Tuhan, ke nabi saja. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan apa kan? Bla bla bla, kurang lebih begitulah. Yang seperti serigala buas. Apakah kamu pernah lihat aku jahat? Aduh. Lihat Apakah kamu dengar aku jahat? Oke, yang dimaksud dari konteks ayat itu apa? coba? Yang dimaksud dengan serigala berburu domba itu sebenarnya orang jahat pura-pura baik. Tapi selama 6 tahun aku di TikTok, kamu pernah lihat aku satu kali aja jahat sama kamu? Kalau ngambekan iya ngambekan. Iya, tapi ngambekan cuma 1 menit. Setelah itu setengah jam balik lagi, ketawa-ketawa lagi. Gini Pak Den. Oke, saya mau minta penjelasan dari Pak Den ini di ayat itu. Apa itu waspada terhadap nabi-nabi palsu itu bagaimana itu? Ya, Gimana? itu menjelaskan nabi-nabi palsu itu contohnya dia itu mengajarkan sesuatu tetapi sebenarnya dia sendiri melakukannya. Contohnya jangan berzina, malah dia berzina. Kayak gitu loh. Itu serigala berbulu domba, maksudnya begitu. Pamannya Tuhan bilang jangan berdusta. Nabi palsu itu mengajarkan untuk berdusta. Kayak gitu. Kayak aku rasa Pak Den ini nggak paham dengan isi Bible-nya loh. Kok apa ya udahlah, kalau kamu kenapa kamu ngobrol sama aku yang nggak paham Bible? Kalau kamu udah menganggap aku tidak paham Bible, ya diskusinya kan sudah selesai. Berarti kan aku omong kosong. Gimana sih kamu? Loh, itu kan anggapan saya. Nah, buktikan kalau anggapan saya itu salah gitu loh. Kan begitu. Ayo, itu kan anggapan saya. Anggapan saya bahwasanya Pak Den ini tidak sekarang paham oke. Bible. Nah, sekarang Pak Den ini buktikan kalau bahwasanya anggapan saya itu salah iya. begitu loh. Iya, Ah, sekarang iya. kenapa kamu sampai berani berkata seperti itu?
Karena karena apa? Pak Denny menafsirkan itu serampangan. Ayo. Tafsirannya apa yang sampangan? Pak Den. Kamu harus jelas. Jangan muter-muter, aku tanya dijawab dong. Kamu bilang Oke. aku tafsiran sampangan. Tafsiran sampangan malah. Nanti aku kasih ayat. Waspada itu di mana sih ayatnya tuh? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang berbulu seperti serigala berbulu domba. Di mana itu? Di Sekarang aku nggak hafal. Tapi Bisa, kamu bilang aku nggak hafal. Namun dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 7 nomor 15 itu. Suka membunuh orang, sebagai contoh nabi yang suka membunuh orang itu kan serigala buas. Kalau nabi yang dari Tuhan itu nabi yang mencintai, tapi kalau nabi yang suka membunuh orang itu namanya serigala buas itu. Pak, boleh nggak saya menjelaskan itu di Matius 7 nomor 15 itu? Saya paham loh konteksnya itu. Karena itu kan sering dibawakan sama Bang Zuma tuh. Nah, kalau di konteks itu kan tentang khotbah di bukit itu, di bukit lah begitu. Bang Zuma sering bawakan itu. Nah, jadi akan ada orang yang mengaku nabi. Nah, itu mengaku bahwasanya atas nama Tuhan tuh, berbicara atas nama Tuhan, tapi sebenarnya menyesatkan. Nah, itu sebenarnya peringatan Iya. loh itu, Pak. Itu. Iya, contohnya itu gini loh ceritanya. Itu ada hubungannya dengan dari buah-buahnya lah kamu akan mengetahui nabi itu nabi palsu atau tidak. Nah, dengarkan gantian dulu lah ngomongnya. Biarkan aku menjelaskan. Sekarang Tuhan, ya, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub tidak pernah mengajarkan untuk berdusta. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub juga tidak mengajarkan untuk berdusta demi kebaikan. Tetapi kalau ada nabi yang mengajarkan dusta, itu namanya nabi palsu. Kalau ada nabi yang suka membunuh manusia, namanya itu nabi palsu tanpa perintah Tuhan. Gitu. Oke. Ya, atau ada nabi yang suka berzina, maka itu juga yang disebut sebagai serigala buas. Oke lah, nggak apa-apa lah Pak Denny mengakui nabi. Mukjizat apa yang sudah Pak Denny yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada ini? Nubuatan apa saja? Ya, Nubuatannya apa saja? Ada juga begini, kalau kita bicara mujizat, salah satu mujizat saya adalah menyembuhkan orang sakit. Itu salah satu. Kalau kamu Waalaikumsalam. Halo. Kalau kita berbicara nubuatan saya itu mengatakan bahwa kiamat itu nanti akan terjadi minimal 1000 tahun lagi dari sekarang ini. Oke. Pak, gini Pak Den ya. Coba Pak Denny baca di Ulangan 18 nomor 20 sampai 22. Kan itu disebutkan tuh nabi palsu itu nubuatannya kan itu kan nabi palsu yang nubuatannya tidak terjadi atau mereka tuh yang mengajak menyembah Tuhan lain itu. Nah, contohnya seperti Pak Denny ini yang saya rasa. Ya, itu kan tuduhan kamu. Itu kan tuduhan. Iya, itu kan kalau tidak terjadi pamannya kan aku bilang nubuatanku bukannya tidak terjadi, belum terjadi. Beda, tidak terjadi sama belum terjadi beda. Aku jangan sembarangan kamu. Beda, tidak terjadi dan belum terjadi itu beda, Bang Api. Kalau ini kamu lagi ngobrol sama Tuhan, jangan sembarangan. Mati. Kacau Pak Denny nih. Coba Pak, coba pahamin di Matius 7:15 7 nomor 15 itu. Halo Pak Den. Bisa Ayo jelaskan. Masa Coba kasih ayatnya biar aku jelaskan sini. Kasih ayatnya berapa? kalau Pak Den ini Tuhan di mana kuasanya? Apa mukjizatnya itu apa? Aku berkuasa untuk memasukkan kamu ke dalam neraka atau ke dalam surga. Mampus lah. Mampus.
inilah Pak Denny tuh nggak sadar loh. Pak Denny tuh jadi lawakan kalau begitu. Seriusan. Ini Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Nabi Nuh juga jadi lawakan. Nabi Nuh waktu dia membangun Bahtera nggak jadi masalah. Aku bukan satu-satunya. Nabi Nuh juga ditertawakan kok. Aku bukan satu-satunya. Nabi Nuh juga ditertawakan waktu dia bikin. Zaman sekarang sudah nggak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi penutup. Kata siapa nggak ada nabi lagi? Lah, Islam Enggak, kata siapa? Al-Quran mengatakan Kata Nabi iya, Muhammad itu kan kepercayaan kamu. Kepercayaan kamu ya kamu percaya. Itu bukan kepercayaanku. Ya Allah ya Rabbi ya Gusti. Parah. Kok Iya, kamu datang ke aku memberi contoh ayat yang ada di Al-Quran atau di hadis. Itu kan bukan kepercayaanku. Mana aku percaya? Loh, saya memberitakan kebenaran kok. Iya, kebenaran siapa? Kebenaran kamu atau kebenaranku? Orang Tuhanku aja nggak pernah mengajarkan dusta kok. Itu baru kebenaran. Itu baru kebenaran. Kalau Tuhan tidak pernah mengajarkan dusta, juga tidak mengajarkan dusta demi kebaikan, itu baru Tuhan yang benar. Karena di dalam kebenaran tidak ada dusta di dalamnya. Bila mana ada dusta di dalam kebenaran, maka hal itu tidak bisa dikatakan kebenaran lagi. Terus? Ya sudah. Tuhanku tidak pernah mengajarkan dusta, makanya. Nah kenapa Pak? Ya kenapa kalau Tuhannya pada ini tidak mengajarkan berdusta, kenapa pada ini berdusta? Ya itu kan tuduhanmu, makanya aku bilang kan. Gini, Bukan tadi kan aku udah bilang. Dengarkan dulu. Aku kan tadi bilang, aku datang ke room ini atas nama Tuhanku. Nah Tuhanku itu kebenaran, maka aku juga harus benar. Itu aku. Kalau kamu bilang aku nggak benar, ya itu urusanmu. Yang jelas aku datang atas nama Tuhanku dan aku datang di dalam kebenaran. Pak, saya berani meyakinkan apa yang saya katakan itu bukan tuduhan. Saya berani membuktikan itu Pak, bahwasanya saya bukan Enggak dong. Kamu menuduh aku. Kamu kalau kamu menuduh aku berdusta, berarti obrolan kita nggak ada artinya dong. Kamu tahu aku nipu kamu terus. Gimana sih kamu? Ya sudah kalau gitu aku blokir. Karena kamu menganggap aku pendusta. Oke, bye-bye. Aduh. Terlalu cengeng hidupmu tuh Pak. Udah tua juga, aduh. Aku Tuhan lagi, aku Nabi, aku Tuhan. Semua mau diborong. Coba ngomongnya waras-waras aja gitu loh. Bisa kan? Enggak waras semuanya. Udah menyimpang. 3 in 1, selamat sore 3 in 1, selamat sore. Three in 1. Three in 1. Malah mute. Ya, selamat sore. Puasa? Ya, selamat sore. Hah? Belum puasa ya? Besok puasa, kenapa? Oh. Enggak kenapa? Besok baru. Kenapa? Saya tetap live loh, biar puasa tetap live saya siang. Ayo buka hantam kita besok. Besok masuk ke room sini besok, 3 in 1. Siang-siang bolong. Aku tetap buka room depan. Kerja bos, kerja kalau siang. Iya, maksudnya sore kan apa? Buka puasa, enak tuh. Anu budget kita besok. Oke, boleh malam setelah. Oh terawih ya kalau malam ya. Aku malam ini nggak terawih. Jangan terawih keluarnya. Ya apa nih pembahasan kita nih sore hari ini, Bang Trinon? Gak ada topiknya. Mana judul? Judulnya saya buat sih habis dari luar saya tadi tuh. Judulnya
3 in 1 gitu ya. Judulnya 3 in 1 atau gimana? 3 in 1 gini. Boleh, Gitu. boleh. 3 in itu kan dalam ya, 3 dalam 1 gitu. Atau apa nih? Ada pengertian lain 3 in 1 ini. 3 1 2 3. Atau buat judul gini aja ya. Judul-judul yang masuk akal ke orang. Hosan ini kenapa ini judul 1 2 3? Kok Ya kan? 1 2 3 sih? Gak apa-apa lah. Ini mau judul apa? Bang Fe, Assalamualaikum Bang Fe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fe telat masuk, barusan ada Tuhan sama Nabi masuk sini. Aku baru pulang. Mau sholat asar dulu lagi. Surat dulu. Yuk. Hampa gitu ya, hampa. Bingung aku mau judul-judul apa? Apa pembahasan kita bang? Coba ini saya tak lihatkan dulu ya, Bos. Apa? Saya liatin dulu, ini ada kemarin saya buat itu apa itu ya. Oh boleh. Boleh ya, adukan dulu kalau saya nguasain ya kita bahas, kalau enggak ya kita skip. Apa tentang apa? Asal jangan kritik teks, manuskrip saya nggak menguasai itu. RBL. Assalamualaikum RBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Muslim ya? Ya, saya Muslim. Suaranya ya saya Muslim gitu. Itu memang begitu suaranya atau gimana? Iya, banyak orang bilang kalau di telepon saya panggilnya bapak, bukannya ibu. Oh iya suaranya. Tak sapa-sapa di jam momot ini. Bagaimana, Bung? Kok saya dijambat? Nggak apa-apa. Moderator saya yang jambak tadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa naik ke jambak silaturahmi ya kan. Nggak mesti debat kalau naik ke atas itu. Dan juga tidak diintimidasi sih. di atas. Ya kan? Salam kenal kan waktu itu kita sama-sama di komalnya pendeta loading apa ya? Pastor loading atau apa ya? Lupa aku. Iya, aku lupa. Makanya lupa ingat RBL Kristen Muslim aku pastikan lagi. Saya pun apa ya, buyut itu dari Pontianak, Tapi kami lahir besar di Jakarta. Hanya buyutnya saja ada di Singkawang. Oh, aslinya Kalbar. Ya, bukan aslinya. Buyut. Kalau kita kan lahir besar di Jakarta semua. Oh gitu. Iya. Jadi sudah jadi orang sana lah ya. Ada orang Jakarta. Apa nih motivasinya naik ke atas ini apa nih kira-kira nih? Saya pun dijambak, bagaimana pula? Ya, tapi kan diterima tadi. Iya, motivasinya hanya sekedar ini mau bulan puasa, kita saling maaf-maafkan, maaf lahir batin supaya kita dapat menjalankan nggak ada salah loh. Soalnya kita kan kenapa? Ya dapat menjalankan ibadah puasa dengan afdol, dengan suci, gitu. Tapi ngomong-ngomong kita nggak ada salah, soalnya kan kita kan jarang komunikasi ya kan? Yes, ya. 2 kali ini kayak sekolah gitu. 2 kali ini. Saya biasa di komalnya Bung Blender. Iya. Ya, maaf lahir batin semuanya sehat, semoga sehat, dapat lancar untuk ibadahnya sampai dengan selesai dan become fresh kembali, become suci kembali gitu. Amin ya, sama-sama. Berarti saya di bawah saja ya. Kenapa harus di bawah? Di atas pun orang di atas di bawah. Ya baik. Nggak ada otennya pula.
Gimana? Ada 3-in-1 itu kan udah difasilitasi di atas, enak di atas, adem, malah pilih di bawah. Enaknya di atas loh daripada di bawah. Oh ya, ini bisa dulu, bisa biar jadi diskusi nanti atau besok kayak. Oh, ini yang di VT-mu itu kan? Nah, Yang di di VT-mu kan? apa itu? Kamu udah buat VT kayaknya nih, yang ini. Ya, Iya kan aku udah lihat tuh lewat VT-mu itu. Kenapa? oh sudah biasa lihat saya punya anu kan juga bosku. Apa itu? Apa istilahnya itu yang tak saya itu akun saya itu. Apa? VT maksudnya. Oh, itu Ya, namanya. VT. Ini maklum ini enggak tahu teknologi sih. Ini nih. Dicoba ini didalamin kira-kira ini di sengatnya kemana ini di ayat Yesaya 14 ayat 12 itu. Kesengatnya kemana ini? Oh iya. Jadi kok nanyanya ke aku ini? Kalau aku muslim loh. Nah itu dia. Apakah itu nyasarnya ke sana atau apa? Coba didalamin ini apa? Bisa sonding-sonding Bang Suma itu ditelaah ini apa benarnya atau tidak ini? Helel. Kalau Helel dalam bahasa Ibrani kan bersinar itu. Bersinar. Kalau Latinnya itu kan apa? Lucifer itu. Itu dia. Atau bintang fajar. Kalau harfiahnya bintang fajar itu Bang. Jadi gini. Bulan sabit. Crescent moon Sebentar, bulan sabit kan? Dengarkan. Kalau Helel itu dalam bahasa Ibraninya itu yang bersinar. Kalau Latinnya itu Lucifer. Nah, kalau harafiahnya itu bintang fajar itu. Kenapa? Maksud saya ini kenapa dia disimbolkan seperti itu, seperti di masjid sampean tuh? Apa benar itu atau Itu tidak ada hubungannya itu. Kenapa emangnya? Nggak ada. Tidak ada hubungannya ya? Nah, kalau sehari itu fajar itu, dewa fajar itu. Itu kan mitologi Kanaan itu, sahar itu. Nah, aku juga masih mau apa namanya? Mau kaji ini crescent moon ini apa itu? Apa bulan sabit itu atau apa crescent moon itu? Dari Ibraninya itu Helel kan? Kenapa sih? Ya terus kenapa dengan lambang bulan sabit itu kenapa? Nah maksudku itu di masjid-masjid itu kan ada bulan sabit di atasnya itu. Maksudnya apakah ini atau lain itu ya? Yang intinya lambang bulan sabit itu bukan dari Al-Quran sama hadis, bukan. Ya. Kalau dia sahar itu kan the morning star, bintang fajar kan? Sahar itu. Jadi gini, ingat nggak kalau bulan sabit itu memang iya, jadi gini loh bang. Jadi bulan sabit itu kan pernah dibahas tuh kemarin itu tentang bulan sabit tuh kalau nggak Mas Kalam pernah bawa itu tuh. Jadi bulan sabit itu sudah digunakan ribuan tahun sebelum Islam datang. Nah, jadi kan itu kan apa sih namanya peradaban Mesopotamia lah kalau nggak salah itu. Dan di literatur Muslim kira-kira penggunaan bulan sabit di atas menara kubah masjid itu kira-kira ada referensinya nggak itu? Apa itu? Bukan jadi bahan gini loh, bukan jadi bahan yang disakralkan atau disembah itu enggak sih? Apa memangnya? Iya sih, bukan juga maksudnya kenapa kayak mirip begitu ya? Pasti kan ada filosofinya begitu ya. Terus? Cuman nanti saya mau cari tahu nanti crescent moon ini apa sih Helel itu crescent moon? Apa kayak yang bilang bulan sabit itu atau arti lainnya? Cari elah nanti. Kalau saya tuh intinya kalau bulan sabit dalam Islam itu bukan suatu hal yang disembah atau disakralkan, tidak. Tuh. Itu kan sebagai petunjuk misalnya ini kan teman-teman ini ada yang sudah mulai puasa
apa itu yang hari ini mulai puasa itu apa lagi namanya itu? Apa sih Muhammadiyah? Selain kan apa Islam apa yang mulai puasa hari ini tuh Pak ya? Muhammadiyah. Muhammadiyah ya. Nah ini kan bukannya kiblatnya ke ini dulu ke bulan ini kan baru mulai misalnya juga nanti. Nggak nyambung. Apa hubungannya Muhammadiyah sama kiblat? Nggak nyambung kamu nih. Udah sini aku jelaskan. Diam dulu. Penentuan. Aduh, kok kiblatnya ke situ sih? Kiblatnya ke Ka'bah sana lu. Kok ke bulan? Ngapain kiblatnya ke bulan? Jadi gini. Salah. Maksudnya Begini ya, penentuan Ridwan, lainnya dengan puasa dan Oi. fitrinya itu kan melihat bulan toh. Nggak tahu ngeliat apa ngeliat ombak mungkin nggak tahu juga lah aku. Terus suka-suka mereka lah. Jadi gini, makanya aku jelaskan ya. Itu kan pada zaman Turki Utsmani, pada waktu kan menaruhkan apa Konstantinopel itu, Turki Utsmani itu. Nah, simbol bulan sabit itu diadopsi sebagai lambang kekaisaran itu di situ. Karena apa? Utsmani pada masa itu adalah sebagai kekuatan Muslim terbesar. Gitu loh. Intinya kami muslim tidak nyembah bulan itu enggak. Dan itu bukan sesuatu yang disakralkan dalam gimana enggak, itu enggak ada itu. Udah, kamu mau tanya apa lagi? Tanya nyambung-nyambung lah Bu Ridwan. Misalnya kamu nyebut kiblat. Lanjut aja dulu bro. Lagi persiapan juga ini mau pelayanan nanti sambil dengar-dengar. Yang lain lah. Hari apa ini? Rabu. Apa yang kamu layani? Rabu kan kita Kristen itu Pak ada namanya ibadah ke rumah tangga. Makanya teman-teman Islam itu dulu kan tidak boleh ibadah di rumah, padahal kan ada ibadah perkunjungan begitu ke rumah kan, ibadah rumah tangga namanya. Jangan-jangan ibadah Rabu Abu ya? No. Saya tidak Pak. Saya Protestan. Rabu Abu itu apa? Katolik ya? Katolik. Oh gitu. Oh iya. Baru kami Jumat Agung. Tadi saya ke Samarinda tuh ramai gereja Katolik itu. Pada di luar kan. Nah terus itu di jidatnya tuh dikasih hitam-hitam tuh. Terus itu di lambang salib begitu. Di jidatnya tuh. Kecil sampai orang tua begitu. Apa itu ya? Jadi di jidatnya tuh salib hitam gitu. Jadi kayak arang gitu loh. Arang hitam tuh dioles tuh. Dioles ke jidatnya itu sampai salib. Gitu. Semuanya tuh anak Kan dari anak orang tua. Rabu Abu itu kan dalam bahasanya itu apa itu? As itu kan abu. Tantar dulu Pak. Ya, as Wednesday. As itu kan Pak, abu. Jadi abu itu di jidat mereka, kalau dia hitam ya itu lagi. Iya. Tadi saya lihat kan pas lagi lewat loh. Di jidatnya itu yang hitam-hitam semua, terus salib itu loh. Dari anak kecil sampai orang tua itu. Ya kan kalau Katolik itu kan Pak, apa namanya, liturgistik. Iya, memang kalau Katolik memang lebih ke liturgi dia. Cepat, aku lagi ngecas HP ini. Bintang Timur studi kata. Etimologi Pak, etimologi. Iya. Standby aja di sini Bang, santai.
diskusi. Tapi kalau diskusi nyambung bang, ya nyambung, terus itu nggak boleh uring-uringan, nggak boleh ngambek-ngambekan. Bintang Oke, Bintang Timur studi kata Alkitab Sabda. Ya Alkitab Sabda ya bang ya, Bang Charles. Monitor, Bang Da. Iya ini ada nih. Salah satu gelar Tuhan Yesus Kristus. Oke, sudah nih. Oke, Allah Akbar ya Allah ya Rabbi. Oke, siap aku buka ya. Terima kasih Bang Charles datanya. Thank you my brother. Tuh saya bukakan. Aduh, kok malah dikecilkan lagi? Piye toh? Mau balik kamera kok malah ini. Jadi gini. Ya. Udah harus begadang malam ini ya sampai nunggu sahur. Mana Bang Trinuan monitor? Ya, silakan Pak. Nah, ini kan ada nomor 1, nomor 2 nih. Bintang Timur itu lambang salah satu gelar Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, planet Venus adalah bintang yang paling terang di langit sebelum fajar. Sebelum fajar menyingsing, demikian juga Yesus Kristus membawa terang ke dalam era Injil. Pakai Injil. Nah, ini metafora iblis sebelum jatuh dari langit. Nah, di bawahnya lagi Bintang Timur. Ensiklopedia ini versinya ensiklopedia. Nah, ensiklopedia ini yang namanya ini kan sumber nih. Sumbernya dari mana? Ensiklopedia nih. Ensiklopedia ini juga data yang termasuk boleh apa ya, akurat lah, itu terpercaya gitu, bisa dipercaya gitu kalau dari ensiklopedia. Nama latinnya adalah Lucifer, pembawa terang, digunakan untuk menyebut planet Venus, benda langitan yang paling terang setelah matahari dan bulan, yang muncul kadang-kadang sebagai bintang senja atau bintang pagi. Dalam Yesaya 14:12 digunakan untuk menerjemahkan Helel yang bercahaya. Nah kan Helel kan bercahaya terus bilang Heos Bros, pembawa terang. Nah, kata Arab untuk Venus Suhratun yang bercahaya cemerlang. Nama ini digunakan sebagai ejekan untuk gelar Raja Babel yang dalam kemuliaan pembawa dan kebesarannya menempatkan diri di antara ilah-ilah. Nama ini tepat karena kebudayaan Babel dimulai pada saat terbitnya sejarah dan mempunyai hubungan astrologis yang kuat. Orang Babel dan Asyur menganggap bintang timur sebagai dewa dan disebut dengan Belit dan Ishtar. Beberapa ahli berpendapat bahwa sebutan putra fajar mungkin dihubungkan dengan bulan sabit Grey dalam ICC. Ya apa ini? Sedang ahli-ahli lain Miss SH ini apa jangan bilang itu Haji bla 1930 halaman 172 dan seterusnya, menghubungkannya dengan planet Jupiter. Kesamaan gambaran yang ada di sini dengan ai seperti apa nih? Ai seperti Lukas 10:18 dan Wahyu 9 nomor 1. Apa BND ini apa sih? 12:9 menjadi alasan untuk mengenakannya sebagai gelar untuk iblis yang sungguh-sungguh berhak menggunakan gelar ini ditunjukkan dalam Wahyu 22
nomor 16, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaannya sesudah kenaikan. Wow. Kalau di Yesaya itu Helel bin Sakar itu simbol apa ya, iblis. Kalau di Wahyu itu Yesus Kristus. Masa ayat itu ayat? Coba apa jumlah ayat? Oke. Ayat kali itu, Pak. Iya, makanya aku bacanya, aku sesuai dengan ini lah bacanya ayat kan. Ayat ini apa? Ayat-ayat seperti ayat. Kan bangke nulis itu ayat. Jangan pembodohan gitulah. Tulisan mana ini Bapak ambil nih? Enggak, ini sumber dong. Iya, ensiklopedia. Yang ya, nah sekarang ensiklopedia Itu Pak, itu bisa orang edit loh Pak. Bisa diedit loh itu Pak. Masa sih? Iya. Ya, Yesaya 4:12 dan Wahyu 22:16. Nah, di sini nih tadi ada nih Wahyu 22:16. Nah, ini. Wahyu 2:28 sama 22:16 tuh. Itu merujuk kepada Yesus Kristus itu bintang timur. Waktu Yesus lahir itu kan ada the wise men from the east itu kan. Orang-orang Majus dari timur itu orang-orang ahli perbintangan. Datang di tempat Yesus lahir, datang membawa emas, kemenyan dan mur. Tapi di dalam Yesaya itu Helel besar itu adalah bintang timur yang jatuh dari langit. Lucifer itu malaikat Lucifer yang memberontak. Jadi komandannya iblis. Nah, pertanyaan saya itu Pak, kenapa aku buat seperti itu? Ya namanya teknologi kan Pak. Itu bisa salah, bisa ya. Kenapa dia dari apa tadi itu Helelnya itu kok jadi bulan sabit itu? Nah, jadi saya mengagak-agak di masjid itu kan ada bulan sabit. Apakah ada hubungannya atau gimana Pak? Mungkin ini jadi terus memotivasi dari kebenarannya. Enggak. Jadi gini, kan saya bilang tadi, lambang bulan sabit itu tidak disakralkan atau tidak kami sembah. Makanya itu kan ada sejarahnya tuh, bulan itu. Kalau dulu kan bulan bintang. Nah, jadi bulan sabit itu identik sama dengan juga Islam. kan kalau kami, sama kalau kami kan salib. Salib itu tidak disembah tapi simbolistik kan? Bisa satu-satu nggak bicaranya Bang? Kalau saya bicara, abang diam dulu Bang. Saya bingung nanti menjelaskannya karena insya Allah ya kita di sini mengedukasi aja gitu loh, nggak perlu inilah. Dan jadi saya bilang selamat sore Bang Masyarakat Kalam Kapir. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Orang kafir kok pakai salam. Nah, makanya saya bilang asal sejarahnya itu kan Bizantium sama Turki Bang tadi, Turki Utsmani itu. Jadi bulan sabit itu digunakan ribuan tahun sebelum Islam. Sebelum Islam datang itu. Jadi itu kan peradaban dari Mesopotamia. Ya kan, yang dimana di sana tuh kota Bizantium atau Konstantinopel itu memakai simbol itu, bulan sabit itu. Nah, setelah Turki Utsmani menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 itu, Pak. Nah, lalu simbol bulan sabit itulah diadopsi sebagai lambang kekaisaran. Karena apa? Karena Utsmani pada masa itu kan sebagai kekuatan muslim terbesar tuh. Nah, lalu simbol itulah diasosiasikan gitu loh. Ribetnya diasosiasikan ya gitu. Tapi dengan adanya bulan sabit itu kami tidak menyembah itu, bukan, tidak gitu loh. Tuh. Gitu Bang Trinwan. Ya, Bang Masyarakat Kalam kalau mau masuk silakan. Lanjut dulu, saya nyimak dulu.
Karena kan teman-teman ini kan saya cerna dulu, apakah teman-teman Islam yang di sini nalarnya jalan nggak? Kalau nggak jalan ya Anjing. Kalau ngomong tuh gak ada. Oh, itu aja nggak bosan aku dengarnya. Yang lain lah. soalnya gini bang, kalau ngomong pun saya, kalau nalar teman-teman ini nggak ada, gimana? Nggak nyambung juga kan? Makanya saya cerna dulu, saya nilai dulu Bunda ini, Fei atau si Darko ini. Kalau Darko kan nalarnya memang kurang jalan. Maksud saya yang lain-lain dulu lah, jalan nggak nih gitu loh. Karena ini berat loh bang, beratnya. Bang, aku menggelitik sama Bang Mas Kalam tadi pagi. Ya kan? Cobalah. Kan udah saya dengarkan dengarkan saya, jangan dipotong. Kenapa tadi pernyataan dari seseorang dia mengambil dari sumber luar, di luar Al-Quran, di luar Bible? Kenapa abang terima? Ketika Bang Charles menggunakan data-data atau literasi dari di luar Al-Quran maupun Bible, abang tolak. Ayo, nah itu dia. Kadang-kadang gini loh bang, jangan sandar ganda bang. Ketika menguntungkan abang ambil, ketika tidak menguntungkan abang buang gitu loh. Kan nggak lucu begitu. Ingat nggak tadi pagi? Ya kan saya bilang loh, kan saya kaget tuh. Makanya bang, perkataan abang itu saya cerna loh. Kok data yang dari luar dia ambil ya? Langsung saya balikan. Saya bilang, kenapa Bang Charles Simamora kalau menampilkan data abang tolak? Itu aja pertanyaannya, kan lucu. Karena tidak menguntungkan banyak orang. Tadi pun sudah saya jawab sebenarnya bang, ya kan? Tadi saya sudah jawab. Tadi kan saya bilang kalau si Charles ini bawakan artikel yang bersifat opini, bukan artikel yang bersifat fakta. Jadi kalau artikel yang bersifat opini, ngapain lagi dibawakan kemari? Kan begitu. Oke. Apakah sumber yang dari Google itu yang katanya Google dia norak Al-Quran ini geblek nih orang. Norak Al-Quran baru sumber Google dia ambil. Itu pendapat siapa? Saya tanya, pendapat siapa itu yang diambil itu? Yang menguatkan argumentasinya orang Kristen siapa coba? Ya itu kan saya juga nggak ngerti bagaimana cara menilainya, makanya tanggal 25 Desember hari kelahiran Yesus Kristus. Aduh, kacau. Kok baru sekarang ngomong nggak ngerti ininya, tadi pagi sudah membenarkan di situ. Orang-orang Kristen itu pasti punya dasar menyatakan 25 Desember itu hari kelahiran Yesus Kristus. Tadi kan sudah dikatakan oleh saudara Muhammad itu sesuai dengan apa tadi ya? 4 apa katanya tadi itu? 4 Zulhijjah. 4 Zulhijjah gitu loh. Ngaco itu. Nah, kenapa pernyataan yang salah itu abang terima gitu loh? Abang benarkan lagi, malah abang dukung. Kan konyol di situ. Nah, giliran aku tanya, itu data dari mana? Google. Nah, itu abang terima loh. Karena menguntungkan buat Bang Mas Kalam. Coba kalau nggak menguntungkan. Makanya bang, gini loh. Kalau diskusi pakai data kan enak. Data harus congor ya, aduh itulah yang menguntungkan diambilnya, nggak menguntungkannya ditolaknya. Itulah kadang aku geli sama orang-orang Kristen ini kadang-kadang. Yang menguntungkannya diambil lah bang. Itu prinsip ekonomi kan. Kalau menguntungkan diambil, kalau nggak menguntungkan ngapain diambil? Kan? Ya kan itu satu ya, mungkin ya. Bang Charles aku rasa monitor lah ya, meskipun dosa lah, apakah sambil kerja kan abang kan, tidak apa-apa monitor lah palingnya, dengar ya aku bilang. Ya udah jelas ya dari Mas Kalam tadi, yang menguntungkan diambil, nggak menguntungkan tidak. Prinsip ekonomi bilangnya kan begitu. Ngaco. Apa hubungannya diskusi dengan ekonomi? Ambil prinsip ekonomi, aduh. Nggak bisa lah. Harus jelas bang. Kalau diskusi itu jelas. Datanya ini kan gitu. Itu loh Bang Mas Kalam. Jalan sedikit lah otak nalarnya itu dipakai lah, difungsikan lah. Jangan dimatikan otaknya itu. Pembodohan loh itu. Bertanya Al-Quran kalian nggak bisa jawab kan bang? Setiap saya tanya, contohnya kamu tadi pagi, apa tadi yang saya tanyakan? Iya, Isa itu dari abad pertama ya kan?
Dari mana datanya? Itu diambil dari luar, bukan dari Quran. Tak dari mana-mana bang ini ambil. Yang ujung-ujungnya datanya dari Bible juga. Kan begitu. Ngaco. Master Kalam. Data apa yang saya ambil dari Bible coba saya tanya? Nggak ada loh. Oh iya, yang tadi pagi tentang apa itu? Iya itu kan gini, itu kan perbandingan bang. Perbandingan tuh biasa itu. Yang penting kan ada di Bible, ada di Al-Quran gitu loh. Kan nggak keluar dari situ. Nah adapun mau ngambil dari sumber luar, dari luar juga bisa. Contoh kayak Bang Charles itu untuk mengeluarkan argumentasi dia gitu loh. Jadi kita berdiskusi itu rujukannya nggak hanya dari Al-Quran maupun Bible gitu loh. Kalau mau buat sepakatan gitu ya mungkin bisa tanpa data luar gitu kan. Cuman aduh berat lah kalau nggak dibantu dengan data luar lah. Pasti kalang kabut itu oten-oten itu. Karena apa? Kitab sucinya udah hancur. Itu yang dibutuhkan. Udahnya hancur baru nggak ingin mengambil dari sumber luar, tambah hancur. Saya yakin lah. Naik lagi sedih masih aduh. Yo Dismas. Ya. Kalau terdengar kitab suci Kristen hancur. Oh iya, hancur lebur kami buat. Hancur lebur kami buat. Iya, karena gini. Dari perjanjian lama sama perjanjian baru itu banyak pertentangan di situ. Dari ayat ke ayat juga banyak itu. Perselisihan juga banyak di situ. Mana ada pertentangan? Kalian tidak mau mengambil dari gini loh. Kalau kalian tidak mau ngambil dari sumber luar itu sama halnya kalian bunuh diri. Percayalah itu. Kita tak perlu sumber luar. Kata siapa? Kita perlu sumber luar. Alkitab berdiri sendiri. Begini Pak Dismas, coba masuk sedikit. Mungkin begini karena tidak ada juga yang sampai hari ini tidak ada juga yang membuktikan kalau misalnya kan Bible itu palsu. Nah sekarang ini kan aslinya itu di mana? Tidak ada juga yang bisa membuktikan aslinya. Pertanyaan konyol. Jadi gini. Oke, itu saya udah ratusan kali lah saya dengar. Terus aslinya di mana? Oke, lanjut. Ntar dulu. Oke. Bisa ya? Nah, di barat ini kan sekarang ramai dan membuat kita muak di Indonesia ini kan mengatakan ijazah Jokowi itu palsu. Tetapi tidak bisa yang mengatakan palsu itu membuktikan aslinya. Ada nggak dipegang itu? Nah sekarang kami Kristen itu ketika kita pohon itu ditutup, di close, tidak ada lagi yang bisa kecuali base on-nya adalah Bible itu. Tidak bisa sumber lain. Itu aja dulu Pak. Thank you. Ya sebenarnya saya tanggapi ya. Sebenarnya Islam itu tidak pernah menganggap kitab kalian itu palsu, enggak. Telah dirubah-rubah. Kalimatnya begitu sebenarnya. Telah dirubah-rubah. Enggak ada di Al-Quran juga tidak menyebutkan bahwasanya kitab kalian itu palsu kok. Kalau telah dirubah-rubah iya. Karena begini, kalau kalian menuntut bahwasanya Injil aslinya di mana, Injil asli tidak berbentuk buku. Seperti Bible kalian kayak buku begitu. Nah, karena apa? Firman yang Allah berikan kepada Nabi Isa itu bukan berbentuk buku. Gitu loh, itu firmannya. Jadi melalui Tapi disebut kitab. Bisa gantian ya. Kitab. Sorry Pak Dimas, sebentar. Begini, sama juga kalau dibilang diubah-ubah, adakah yang paling pertama sekali itu sehingga itu bisa disandingkan? Oh ini kalimat ini diubah-ubah, berarti ada yang original begitu loh. Kira-kira ada nggak Pak itu Pak? Gini, Bang Seinwan ini saya pelan-pelan ya, terstruktur saya akan menjelaskan. Oke, jadi begini Bang.
Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa itu bukan berbentuk buku, bukan berbentuk kitab seperti Bible kalian, bukan seperti itu. Jadi Injil itu ada dalam diri Isa sendiri, Nabi Isa sendiri. Lalu kemanalah Injil itu yang diangkat oleh Allah itu. Nah, masalahnya kami tidak mengimani seperti itu, bahwa Bible itu ada penulisnya daripada inspirasi Roh Kudus kepada 44 penulis kitab itu. Beda kalau Al-Quran kan diturunkan. Oke, sekarang saya mau tanya. Kalau ada memang ya di situ kan banyak penulis. Sekarang saya mau tanya lah, seperti Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu siapa penulisnya, Bang? Markus, Yohanes, ya itu penulisnya. Kalau Injil Markus ya Markus, Yohanes ya Yohanes. Kalau Lukas siapa penulisnya? Ya Lukas, murid kan. Kalau Matius siapa penulisnya? Yang menuliskan itu? Matius. Kalau Yohanes? Kalau Yohanes? Iya, Bang. Ya sudah. Lihat saja. Kalau Yohanes siapa penulisnya? Yang menuliskan itu? Ya Yohanes. Tunjukkan bukti kepada saya bahwasanya keempat Injil kanonik ini mereka yang menulis. Di mana? Tunjukkan bukti. Iya. Maksudnya bukti yang bagaimana ini? Loh, yang menuliskan yang dikatakan Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes, bahwasanya mereka yang menulis, yang seperti Matius, Lukas, Yohanes, Markus, di mana? Ya karena tidak ada referensi lain yang mengatakan bahwa penulis Matius itu ada ini dan situ. Ya adanya untuk yang kami baca itu adalah penulisnya. Kalau Matius ya Matius, Rasul Matius. Iya. Oke, sekarang saya minta buktinya bahwasanya mereka yang menuliskan itu. Di mana? Antara buktinya tulisan dari Papias. Papias ini murid kepada Yohanes, dan Papias ini menulis itu kan data tulisan daripada Papias. Papias ini adalah murid kepada Rasul Yohanes, dan Papias dalam tulisan mengesahkan Injil Matius ditulis oleh Matius, Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes, begitu juga Markus dan Lukas, ada buktinya. Maka kami percaya tulisan bapak-bapak gereja awal, murid kepada rasul-rasul. Oke. Eranius juga mengesahkannya. Eranius ini murid kepada. Diam kau penipu, sini aku jelaskan. Penipu memang kalian ini. Nah gini ya, memang itu tradisi gereja ya, karena aku tahu itu klaim gereja itu yang mengatakan bahwasanya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu yang penulisnya Matius, Markus, Lukas. Diam dulu penipu, diam dulu, pada kamu di bawah. Diam dulu. Kami ada data, mengapa kamu menipu, bilang klaim? Lah itu memang klaim. Itu bapak-bapak gereja awal, Papias, Eranius, Pak Dimas, begini aja. Semuanya mengesahkan. Untuk membantah itu klaim kita, misalnya kalau dianggap klaim, sekarang balik aja, buktikan bahwa itu klaim kosong begitu loh. Ya elah. Nih ya. Ya, itu kan sekarang gereja. Balik lagi, buktikan aja bahwa itu kosong. Sabar bang. Tapi kalau secara akademik itu bukan mereka penulisnya. Nah, jadi keempat Injil kanonik itu tidak menyebutkan penulisnya itu siapa. Nggak ada satupun Injil yang berkata aku Matius menulis Injil itu, enggak. Bahkan nama Injil itu ditambahkan kemudian
oleh gereja di abad keberapa? Kedua Masehi. Bahkan Injil itu ditulis dalam bahasa Yunani, Bang. Yesus sendiri dan muridnya itu berbicara Aram. Anggaplah Larang dia. Injil itu bukan dalam anggaplah itu bahasa. di apa? Anggaplah itu di apa oleh gereja. Nah sekarang buktikan aja bahwa ini yang penulisnya itu atau sama sekali bukan, nggak ada gitu loh. Kan gampang itu. Ada nggak buktinya sama sampean tuh? Aduh, ini orang. Nah, waktu penulisannya itu Berarti kan saya pun ada saya bisa datanya. ngomong bahwa Anda sebentar, itu hanya gantian tukang dong. klaim. Gantian lah Hanya berbicara. jangan kasar juga sampean. Bisa nggak gantian? Kamu Bisa nggak? menolak pengakuan bapak-bapak gereja awal. Ngawurnya ini orang. Itu murid kepada rasul-rasul ya, mengesahkan. Papias, Ironius, itu kamu tolak. Emanglah penipu kali ini. Sini aku Berarti jelaskan. kamu lah. Nah jadi keempat Injil itu ditulis dalam bahasa Yunani. Bahkan Yesus dan muridnya itu berbicara dengan menggunakan bahasa Aram. Dan Injil itu bukan ditulis dalam bahasa ibunya Yesus, bukan. Waktu penulisan itu, nah Injil itu perkiraan seperti Markus ya, itu di abad 65 sampai 70 Masehi itu. Matius 70 sampai 90 Masehi, Lukas 80 95 Masehi, Yohanes 90 sampai 110 Masehi. Iya, mereka saksi mata. Nah, jadi semuanya itu puluhan tahun sebelum Yesus. Nah, jadi Iya, yang saksi menjadi mata, kan? permasalahannya, sebentar, yang menjadi permasalahannya Injil Matius itu menyebut peristiwa kehancuran bait Allah loh, bait Bukan katanya mereka saksi mata langsung. Bahkan itu mengutip Injil Markus, yang dimana murid itu nggak mengutip murid lain. Nah, di Injil Markus inilah tidak mengaku saksi mata berdasarkan cerita orang lain bahkan. Nah, di Injil Lukas secara jujur juga mengakuin loh mereka banyak orang yang telah mencoba menyusun cerita itu. Di Lukas berapa? Lukas 1 nomor 1 sampai 4. Dan Lukas juga bukan Iya. saksi mata. Nah, di Injil Yohanes itu ditulis pada paling akhir tuh Injil Yohanes ini kan. Nah, Yohanes kan murid berbedanya dari Yesus, saksi tiga mata. Injil sebelumnya. Injil Yohanes ini berbeda. Tidak ada katanya ditulis langsung oleh saksi mata. Oh gitu. Nggak gitu. Matius saksi mata. Yohanes saksi mata. Bukan katanya. Justru Matius itu menyebut peristiwa kehancuran tentang bait Peos setelah Yesus. Bahkan di Matius itu mengutip Injil Markus, bahwasanya di situ murid nggak mengutip murid lainnya, gitu loh. Mereka kan menceritakan peristiwa yang sama mengenai Yesus yang sama. Aku tak mengutip. Nah, di Injil Markus itu nggak mengaku saksi mata di situ, justru berdasarkan cerita orang lain. Gitu loh, bro. Markus itu penulis bagi Petrus. Injil Markus itu juru tulisnya adalah Markus. Dia penulis kepada Petrus. Dia kan anak didik kepada Petrus. Bedanya ya, makanya saya bilang. Pak Dimas, penulis Alkitab itu bukan menulis profilnya dia, tetapi apa yang diinspirasikan Roh kepada dia untuk nulis. Ya Bukan Allah, profil, ya bukan maksud itu. parah ini kawan. Para memang klaimmu itu bahwa itu palsu dan sebagainya, tapi tidak bisa kebuktiin. Nah, sekarang kau bantah saja dengan data yang kamu punya, bahwasanya klaim saya ini salah. Data yang valid itu adalah Bible itu sendiri. Lalu kamu mengatakan itu palsu, itu diedit. Saya tidak mengatakan itu palsu, tapi dirubah-rubah. Ya, Peristiwa penyaliban Yesus dikonfirmasikan oleh sejarah. Data-data Sekali lagi saya di luar katakan, Alkitab saya tidak mengesahkan mengatakan- Yesus saya benar-benar tidak mengatakan- disalib.
Saya tidak mengatakan Injil itu palsu, tapi telah dirubah-rubah oleh si penulis ini, oleh Paulus. Siapa Si yang botak kata ini. diubah-ubah? Mana yang tidak dirubah? Nah, sekarang kita ungkaplah siapa si botak Jangan ini hanya Paulus ini. ngomong, tetapi tidak bisa buktiin. Nah, ini loh yang itu diubah-ubah, ini yang tidak pernah Justru diubah. saya mengatakan itu menggunakan referensi dengan data yang saya punya. Tunjukkan data kau. Mana yang diubah, mana yang tidak diubah. Kamu menuntut saya untuk menunjukkan data. Kamu bisa nggak menunjukkan data itu? Coba kamu klaim. Saya tidak mengklaim, justru kalian yang mengklaim. Jadi ayat mana diubah, ayat mana yang tidak Saya diubah. kira hal itu. Yang original yang tidak diubah. Saya berbicara ini nggak Oke lah. cuap-cuap saja. Yang ada pada kami sekarang kan yang diubah-ubah. Nah, ada padamu yang tidak diubah, mana itu? Coba. Kacau, Yang padamu yang tidak diubah mana? kacau. Nggak bisa buktikan klaim kosong. Perjanjian lama, perjanjian baru itu kalian itu kan mengutip perjanjian lama kan? Kalian coba-coba perjanjian lama. Kalian Larinya masukkan perjanjian baru. dikutip. Sekarang yang tidak diubah itu mana? Kan anggaplah kami yang ada pada kami sekarang kan diubah-ubah itu loh. Sekarang yang tidak diubah mana? Supaya tidak klaim kosong. Bang Tri-in-1 yang nggak ada. Kalau abang tanya yang mana aslinya, yang belum dirubah ya nggak ada. Orang ini cuma bisa klaim-klaim aja sebenarnya. Itu sudah dirubah. Jaga bicara Anda, bro. Jaga bicara Anda. Jadi begini kawans ya. Begini kawans. Jadi begini. Saya sudah mengatakan tadi bahwasanya Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa itu bukan berbentuk buku, bukan berbentuk kitab, bukan, tapi firman melalui lisan. Nah, jadi Nabi Isa ini menyampaikan melalui lisan. Itu loh. bisa. Jadi Injil Taurat itu bukan kitab. Tidak ada teks Injil Taurat tertulis. dan Zabur Tidak itu bukan ada, kitab. Kalau Anda menuntut di mana Injil asli, yaitu ya Nabi Isa itu sendiri. Di mana? Ya sudah Tapi diangkat. kepadaku diberi kitab. lalu Kitab itu artinya buku. Orang Kristen ini yang merubah-rubah kitab suci itu. Orang kafir ini. Orang kafir yang tidak bertanggung jawab. Itu loh. Kok ketawa? Ini sama saya sampaikan kebenaran ilmu ini mahal, bos. Jadi Taurat, Injil dan Zabur bukan kitab. Berbentuk suara saja. Aduh, gak paham. Gak paham. Iya, kamu bilang suara Bro. saja, bukan Bro. kitab. Bro, sudah saya katakan tadi. Saya sudah mengatakan berulang kali bahwasanya Injil itu tidak berbentuk buku, tidak berbentuk kitab. Suara saja. Kitab itu kan buku. Firman yang disampaikan kepada Nabi Isa. Nggak ada Oh, jadi istilah suara saja. Jangan mau bawa ke pemahaman Master Kala malu. Master Kala malu, kabur dia, kabur. Malu dia Kalau berat sudah kekristenan itu, Master kekristenan Kala itu, kabur. kekristenan itu kita itu Yesus sendiri. Yesus sendiri itu firman. Sabar, Selain Bang. dia Sabarlah. firman yang jadi manusia juga dalam bentuk buku itu yang kami baca, itulah Holy Bible. The Holy Bible. Buktikan dulu karena pada kami ini kan diedit itu. Nah sekarang yang tidak diedit itu mana? Sudah saya katakan berulang kali, bro. Hei, Kawan, dengarkan saya anggap ini klaim saya. kosong, Dengarkan sampai itu. saya.
Kalau Anda menuntut di mana kitab Injil yang asli, itu sudah tidak ada karena sudah diangkat. Karena Injil itu Nabi Isa itu sendiri, gitu loh. Dia menyampaikan itu bukan kayak kita segini buku atau catatan atau gimana, tidak seperti itu, bro. Karena apa? Nabi Isa itu adalah kitab suci yang berjalan lah, begitu. Injil yang berjalan. Nabi Isa, kalau kami Yesus Kristus jelas beda lah. Sama dong, Nabi Isa dan Yesus itu kok yang sama, bro. Namanya di mana? Lahirnya aja di bawah pohon kurma. Kalian tidak dapat memungkirin itu. Itu sama, sesuatu yang sama dengan Isa. Beda, di bawah pohon kurma. Beda bro. Dengan histori yang berbeda, ya kan? Yang satunya lahir di bawah pohon kurma, yang satunya di kandang domba, ya kan? Lalu kok sama-samain gimana? Sebenarnya Nabi Isa ini lahirnya di bawah pohon kurma, bukan di kandang domba. Itu fitahannya keji itu. Bahwasanya di mana apa namanya datanya itu di bawah pohon kurma Quran. Bro, Anda saja dari tadi berbicara tidak menggunakan data. Iya, itu di bawah pohon kurma lahirnya Isa itu, Nabi Isa itu di mana? Di Quran kan diceritakan atau di mana? Di Al-Quran, bro. Nah, sudah jelas beda dari jeda 700 tahun kayak itu, 7 abad kayak itu, kok disama-samain gitu loh. Bedanya di mana, bro? Yesus Kristus itu lahir di Bethlehem. Itu tokoh yang sama dengan kisah atau histori yang berbeda. Wah, ini kau pembenaran ini, bro. Ini apa namanya, minta validasi nih kalau begini. Fakta real yang saya katakan. Saya bukan ngomong, saya bukan tidak melakukan penipuan. Justru kalian inilah yang memanipulasi. Ketika Bible itu ditutup, di close, di Wahyu 22 itu, tidak ada lagi kitab-kitab yang lain. Tidak ada. Bro 3-in-1 ya. Wah, gini bro, kalau kita sama-sama tampilkan data lah biar enak. Kita tunjukkan kepada penonton ini, 18 juta penonton ini. Dari tadi tidak ada apa-apa data kamu, klaim kosong saja. Karena kalian tidak menggunakan data juga, bro. Percuma saya menyampaikan data, kalian tolak juga gitu loh. Oke, permisi dulu lah, host. mana data tadi yang tidak diedit? Nah, kan? Master Kalam kabur-kabur jadi gak enak aku. Tadi kan aku minta itu, tapi kau tidak munculin data yang tidak diedit itu. Bro, sudah saya katakan ya, Injil yang asli itu sudah tidak ada. Itu sudah diangkat bersama dengan Nabi Isa. Gitu loh. Karena Nabi Isa Injil itu apa sih? Aduh, itu lagi bro. Kamu nih berita baik. Good news. Selain good news itu, gimana ya kan? Oke lah, katakanlah sudah diangkat Isanya itu. Masa bersamaan dengan buku-buku sama lembaran-lembaran beribu-ribu kertas itu diangkat? Gimana? Ampun aku. Oh, ampun sih. Michael, selamat sore. Aku lupa apa lagi saudaraku saat ini. Selamat sore, Michael. Oh, Michael. Selamat sore, bro. Yo, selamat sore. Oh, sampai lah Aku capek juga ya. Kenapa? Kaget lah, bro. Mas, tolong ditampilin dulu. Tak jawab tadi ya. Bisa dibesarin, bro host, biar tak jawab sudah itu yang tadi ini nih.
Jelas ke di sana ya? Kurang jelas. Gimana ya cara Kabur deh. Kabur ya gimana ya? Masih kabur ya? Nah. Oke, sip. Ya bisa di screenshot aja bro, walaupun itu bukan kebenaran bagi dirimu, tapi inilah jawabanku. Sudah ya? Bro. Bintang Fajar versus Gilang bin. Ya itu ada versusnya di Yesaya dengan Wahyu itu. Fajar. Fajar. Yang dibahasnya apa juga? Udahlah ngomong santai aja kita nih ya. Aku juga langsung nggak tahu kemana lah bro. Yang satu buat kerja, buat kerja. Yang satu bilang 9, yang satu bilang 6, yang satu bilang 9, satu bilang 6. My God. Masa kalian sampai kabur malu dia. Bro, yang ngomong santai dulu bro, ini kan kalian sama-sama Kristen nih. Apa nih yang bahas sama apa kalian tuh saling menguatkan gitu kan apa gitu. Silakan bro. Isi aja room tuh ya bro, isi aja room. Daripada kosong. Ngopi. Aku mau makan lah sedikit ah. Lanjut bro Michael sama Bang Trinuan itu mic-nya tutup itu, buka aja tuh mic-nya. Bro host dibilang Bang Suma ya, biar dikaji lagi ini supaya bilang di Wahyu itu adalah Yesus Kristus, padahal itu setan. Ya, coba dibahas sama si Michael. Bro Michael masuk bro Michael. Apa bang? Tadi kan kamu nanya nih. Menteri kenapa? Tanya tuh sama Bang Trinuan tuh. Dia Kristen juga nih. Jangan ngobrol lah. Kalau dia Kristen untuk apa? Saya tanya lagi. Orang yang sudah Kristen. Gini loh Michael. Kamu tanya ke dia kan kamu nggak tahu Helal dan Zahar itu kan sempat tahu apa itu maksudnya itu loh. Jadi saling melengkapi lah kalian itu. Ngobrol. Emang gini ya, emang nggak bisa silaturahmi kayaknya sama Kristen ya? Maksudnya? Bang ngobrol santai kayak silaturahmi kayak tinggal di mana bang atau gimana gitu, nggak bisa gitu ya? Bisa. Harus diskusi kan? Enggak. Gini bro, di kaumku ini fleksibel, nggak harus diskusi, nggak harus debat. Kalau Kristen sama Kristen mau ngobrol ya silakan silaturahmi gitu loh. Bro, aku coba nanya yang di bawah ini, Yesus Nabi utusan bukan apa itu? Yesus nggak kenal Kristen. Tak tanya dulu ini Yesus Nabi utusan di bawah. Apa bedanya utusan ya, apa yang lain dengan Yesus? Kalau kamu mengatakan Yesus itu utusan, apa bedanya dengan utusan yang lain? Atau kesenain dulu yang dibawa tuh host Yesus Nabi utusan itu, biar dia agak rem dia dibawa kalau dia punya ilmu lah. Kalau utusan itu banyak, utusan dari mana, kemana. Yesus itu dia seorang utusan yang dari mana. Yesus berkata, aku dan datang dari Allah. Ya. Atau mungkin aku jawab aja kali Pak. Saya mau jawab yang si di bawah itu. Bedanya utusan lainnya Yesus itu diutus sebelum lahir. Kalau utusan lain lahir baru diutus. Apalagi kalau ngaku-ngaku nabi. Aduh. Oke deh. Siapa mau mengaku nabi siapa?
Sampai sudah berani-berani mengaku nabi sama bang. Ya, maksudnya kan ini mau merespon yang Yesus Nabi utusan di bawah ini. Bedanya utusan lain dengan Yesus, Yesus diutus dulu baru lahir. Utusan yang lain itu ya lahir dulu baru diutus. Kalau menurut saya, Yesus itu utusan firman yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan dunia dari belenggu dosa. Ya, makanya dia bilang gini, before Abraham was, I am. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Betul sekali. Yesus juga berkata, iya, Yesus juga berkata, aku keluar dan datang dari Allah. Yesus itu dia berkata juga, aku dan Bapa adalah satu, bahwa dia adalah pribadi firman itu sendiri, hologos, sang firman, bukan firman kata kerja atau kata apa namanya yang disampaikan di dalam ayat-ayat yang lain, Lego atau kata yang lain. Itu banyak maknanya, artinya, tetapi Yesus itu adalah pribadi firman itu sendiri, hologos. Kalau kita pelajari dengan baik, kalau kita itu kan cuman firman, Allah berfirman, jadilah maka jadilah. Tetapi di situ hologos, bukan Lego. Itu yang kita pelajari. Kalau cuman menuliskan dia cuman utusan, ya memang cuman utusan dari Allah, firman yang jadi manusia, melebihi dari para nabi. Dan iblis juga berkata, engkau anak Allah, engkau apakan kami? Usirlah kami kepada babi itu. Setan pun tahu Yesus itu anak Allah. Apalagi yang kurang. Kalau kita pelajari Bible dengan baik, jangan cuman copot-copot ayat. Gitu. Pelajari Injil itu dengan baik. Yesus nggak kenal Kristen. Kristen itu Christian, Christ, Christmas. Gimana sih? Itu kan kata-kata itu bang, kata-kata untuk memancing kita supaya kita tuh diskusi sama mereka, supaya mereka tuh bisa berkata-kata di dalam hati mereka tuh apa yang mau mereka katakan. Kita cuman kasihnya di ayat itu ya, di ayat yang ke Kisah Para Rasul 9 kayak itu, yang Paulus bertobat, yang bertemu dengan Yesus, ya. Itu kan kita tahu bahwa segala sesuatu itu sudah disusun, sudah direncanakan, gitu. Kalau mereka bilang Kristen Yesus tidak mengenal Kristen, di mana datanya? Itu loh. Janganlah engkau, hai pembuat kejahatan. Itu kan sekte-sekte dalam agama Yahudi itu, orang Farisi yang itu agamawi kan. Yesus mengutukkan mereka, nyala engkau iblis. Dalam hatinya kelihatan secara jasmani, secara fisik beribadah, tapi dalam hati jauh. Nah, itu yang mereka maksud itu. Kelihatan secara fisik beribadah. Kan orang Farisi itu di lorong-lorong jalan teriak-teriak, ibadahnya kan Farisi, sekte dalam agama Yahudi itu kan. Itu agamawi. Lanjut. Nah, karena kebanyakan orang menyebut copot-copot ayat, ya, Yesus berkata,
bukan orang yang menyebut namaku Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, itu kuncinya. Yesus berkata, bukan asal-asalan, bukan cuma menyebut nama Tuhan aja. Ya, kalau menyebut nama Tuhan aja, kalau enggak kita melakukan kehendak Bapaknya, iya sama saja kita itu munafik. Gini Pak Michael, apa kehendak Bapak itu? Bapak bilang jenis ini tidak bisa kecuali berdoa dan berpuasa. Nah, cara berdoa dan berpuasanya itu dibilang masuklah ke dalam kamar. Kalau kau berpuasa, betul. janganlah seorang mengetahui bahwa kau sedang bergumul dalam doamu dan puasamu kepada Tuhan. Not proclamation kan? Jadi, ya, bahwa ada itu tidak perlu diproklamasikan bahwa saya lagi beribadah gitu kan? Enggak. Yesus berkata begini. Yesus berkata, bila engkau berpuasa, ya, minyakilah rambutmu, cucilah mukamu, ya, janganlah muram mukamu, supaya engkau dilihat puasa, tetapi lakukanlah dengan baik. Jangan istilah orang itu kita berpuasa tapi muka muram, supaya orang melihat engkau berpuasa. Sama juga dengan engkau juga berdoa itu, jangan engkau menampakkan dirimu bahwa engkau berdoa, tetapi masuk dalam kamarmu, berdoalah supaya Bapakmu yang di tempat tersembunyi itu membalas doamu, mendengar doamu. Itu kan sudah diajarkan. Bila engkau memberi sedekah, janganlah tanganmu ditahu orang bahwa engkau itu memberi sedekah, tetapi kasih itu dengan tangan tersembunyi, bukan sembunyi-sembunyi, tidak, tetapi jangan sampai menampakkan bahwa engkau itu memberikan sedekah. Nah, banyak ajaran Yesus gitu. Host, lagi sibuk kah host? Aku mau nanya ini, mohon maaf. Lagi makan aku bang, makan lanjut dulu bang. Oh, makanlah. Hostnya makan itu. Ya. Lagi Ya, mungkin isi hostnya- kampung tengah. Mungkin hostnya dengar ini, mohon maaf ini. Ada itu di TikTok itu di Medan itu dari ini dan itu tutup itu warung makan babi. Apa masalahnya kesian? Kalau kekristenan kan Pak Michael bukan soal makan dan minum kan, keselamatan itu tidak dengan makanan, tetapi soal kebenaran. Nah, kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Yesus bilang, I am the way and the life and the truth. Truth itu kebenaran itu, bukan soal makan. Haleluya. Ya, I am the way and the life and the truth. Akulah kebenaran dan hidup. No one comes to the Father except through me. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Dia. Tetapi Oneness mengatakan, Oneness membuang ayat ini. Nah, Bro Host, ini kan tersatukan ke Oneness itu.